Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i, dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masuk pada hadis yang ke-146, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang adzan. Beliau berkata, "Umiru Bilalun ay yashfa'al adzan wa yutiral iqamah." Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah, kecuali lafal iqamah itu illa al-iqamah, yakni qauluhu qad qamatis shalah, itu tidak ganjil, tapi dua kali, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu dua kali. Jadi kalau adzan genap, kemudian ketika qomat ganjil-ganjil, kecuali kata qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dan Al-Asili mengklaim bahwa ini adalah sisipan mudraj. Al-Hafidz berkata dalam Fathul Bari juz yang kedua halaman 83, apa yang dikatakan oleh mereka berdua perlu dianalisa, perlu dilihat ulang, karena Abdul Razzaq meriwayatkan hadis ini dari Ma'mar, dari Ayyub dengan sanadnya muttasil, dengan khabar tersebut secara terperinci, dan lafalnya adalah kana Bilalun yusannil adzan wa yutirul iqamah illa qauluhu qad qamatis shalah. Bilal mengucapkan adzan dua-dua dan mengganjilkan iqamah kecuali ucapan qad qamatis shalah, sekali ucapan qad qamatis shalah. Jadi itu tata cara adzan, diantaranya adalah tadi menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yang artinya qad qamatis shalah, salat telah didirikan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, bahwa diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Saya katakan, kata Syekh Isham, Muslim berkata setelah meriwayatkan hadis ini, Yahya menambahkan dalam hadisnya dari Ibnu Ulayyah, lalu aku menceritakan hal itu kepada Ayyub, maka dia pun berkata kecuali iqamah. Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i juz yang kedua halaman yang ketiga. Ini itu ketika adzan kanab, kemudian ketika qomah ganjil kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kemudian berikutnya adalah hadis yang ke-147 tentang ketika adzan sambil meletakkan telunjuknya di telinga. Dasarnya dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau berkata, "Ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa asba'ahu fi udunaihi
Saya melihat Bilal mengumandangkan adzan dan saya memperhatikan mulutnya ke sana dan kemari, sementara kedua jarinya di kedua telinganya. Jadi di kedua telinganya dimasukkan ke kedua jarinya dimasukkan ke telinga, sambil mulutnya di kesana dan kemari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Coba kita lihat catatannya di sini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Syaikh berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dalam Irwaul Ghalil. Juz yang pertama halaman 248. Kemudian sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udunaihi, dia meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya, jadi dimasukkan ke telinganya. Di antara hikmahnya adalah biar suaranya lebih kencang, lebih keras, ya. Kemudian di sini dikatakan sahih li ghairihi. Tadi yang riwayat Ibnu Majah sahih li ghairihi. Riwayat Ibnu Majah juz yang pertama halaman 236, silahkan lihat Ats-Tsamar Al-Mustatab juz yang pertama halaman 164. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam riwayat Abu Dawud, lawa unuqahu lamma balahu hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Ketika sampai pada lafal hayya 'ala shalah, dia memalingkan lehernya ke kanan, ya, ke kanan dan ke kiri, dan tidak memutar ke kanan ke kiri, tapi tidak memutar. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi lafal walam yastadir dan dia tidak memutar dinilai mungkar oleh Syekh kami, dan beliau berkata sebagaimana dalam Tamam Minah halaman 191, berputar itu telah sahih dari riwayat banyak orang. Tetapi yang dimaksud dengannya adalah menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika hayya 'alas shalah itu menoleh, hayya 'alas shalah menoleh ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dalam hadis ini, jadi menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, ini diantara aturan atau tata cara ketika adzan yang hendaknya kita perhatikan. Satu lagi hadis dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adzan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat kagum oleh suara Abu Mahdhurah, maka beliau mengajarkan adzan kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh kami berdasarkan syarat Muslim dalam Ats-Tsamar Al-Mustatab juz yang pertama halaman 121. Jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'ajub kepada suaranya Abu Mahdhurah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adzan kepada beliau. Nah, ini diantara tata cara adzan, di mana ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah ke kanan dan juga ke kiri, menoleh kanan dan menoleh ke kiri, dan diletakkan jarinya di telinganya biar lebih keras suaranya, biar lebih lantang suaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.